It's rich in oil and gas, there are loads of fish, and the shipping lanes are some of the busiest in the world. China wants control of it. 坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。我们不追求一枝独秀。 Halo teman-teman, balik lagi di ARpedia bareng aku Rama Siva dan Wendy. Untuk topik kali ini kita mau bahas tentang sengketa Laut Cina Selatan. By the way, ARpedia ada giveaway nih buat teman-teman yang mau kasih opini teman-teman dan jawab pertanyaan dari ARpedia yang ada di akhir video. So keep on watching. Jadi, beberapa bulan terakhir terdapat eskalasi konflik Amerika Serikat dan Cina terkait Laut Cina Selatan. Pertarungan antar negara berkekuatan besar ini, which is China, terus menjadi tontonan dunia internasional yang juga membuat khawatir akan mengganggu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Awal mula terjadinya sengketa Laut Cina Selatan yaitu ketika Cina memberikan klaim sepihak mengenai wilayah perairan Laut Cina Selatan yang mana tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan juga Taiwan. Adanya klaim yang kontradiktif berdasarkan sejarah Cina mengenai Nine Dash Line dan hukum laut UNCLOS menyebabkan beberapa negara seperti Filipina membawa kasusnya ke arbitrase internasional untuk menentang klaim Cina. Pada tahun 2016, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak yang didasarkan sejarah di Laut Cina Selatan karena argumen yang diberikan Cina yaitu terkait nelayan mereka yang telah melaut sejak lampau di Nine Dash Line tidak dilandaskan oleh hukum. Alasan Cina menolak putusan PCA atau Permanent Court of Arbitration menurut hukum internasional dalam jurnal Fatmawati dan Aprina yang terbit pada tahun 2019 yaitu yang pertama, Cina merasa bahwa klaim yang telah diberikan dan dijelaskan mengenai lintas damai selama 2000 tahun telah diabaikan saat proses pemeriksaan oleh PCA. Yang kedua, Cina juga merasa bahwa panel PCA tidak memenuhi standar hukum. Pada mulanya, Filipina dan Cina sepakat untuk menyelesaikan konflik LCS melalui pengukuran wilayah laut secara bilateral saja. Tetapi kesepakatan tersebut malah dilanggar oleh Filipina dengan membawa kasusnya ke arbitrase internasional. Selain itu, Cina juga merasa bahwa hakim PCA didominasi oleh pihak Filipina, sehingga menurutnya hal tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak adil. Permasalahan tersebut kian memanas akibat adanya upaya intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara yang hegemon dan merasa bahwa setiap permasalahan yang ada di dalam dunia internasional merupakan tanggung jawab dari negara mereka. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memiliki national interest yang ingin diakomodasi berkenaan dengan aspek stabilitas maupun aksesibilitas, seperti upaya pemeliharaan terhadap stabilitas kawasan di Asia Tenggara untuk mempertahankan akses perairan ke wilayah Laut Cina Selatan tanpa hambatan. Menurut Amerika Serikat, semua negara memiliki akses yang sama untuk menikmati kebebasan laut lepas, termasuk kebebasan kapal komersial ataupun kebebasan navigasi, dengan catatan berada di luar laut teritorial suatu negara yang berdaulat. Tidak dapat kita pungkiri, Cina memiliki klaim sepihak yang begitu luas terhadap Laut Cina Selatan itu sendiri. Akan tetapi, kedaulatan negara lain terseret dalam kasus tersebut telah dijelaskan dalam hukum laut UNCLOS. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Amerika Serikat semakin siap menantang Cina dan bila perlu melakukan militarisasi jalur perairan di wilayah yang diperebutkan tersebut. Nah teman-teman semua, persaingan antara Amerika Serikat dan juga Cina akhir-akhir ini dapat dilihat melalui kapal dan juga pesawat yang dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan untuk melakukan patroli dan juga pelatihan militer. Bahkan, Angkatan Laut Amerika Serikat juga melakukan operasi kebebasan navigasi dengan menggunakan kapalnya yakni USS Theodore Roosevelt dan juga USS Nimitz yang berlayar dalam jarak 12 mil dari lokasi yang disengketakan untuk menentang klaim maritim yang dilakukan oleh Cina, sehingga hal ini menimbulkan adanya kontroversi. Bahkan Cina menganggap bahwa aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentunya akan mengganggu kedaulatan bahkan keamanan dari negara Cina. Sengketa LCS sebenarnya telah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi hingga saat ini belum ditemukan titik penyelesaiannya. Hal tersebut didasarkan pada sikap Cina yang sewenang-wenang terhadap teritorial negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan dengan tetap membangun pos-pos militer dan industri di pulau buatannya di daerah perairan yang disengketakan. Padahal, seperti yang sudah dikatakan pengadilan internasional, Cina tidak memiliki hak, tetapi mereka menghiraukannya dengan terus membangun infrastrukturnya. Pembangunan yang sudah dilakukannya yaitu landasan pacu sepanjang 3.000 meter, bunker amunisi, missile silos and radar sites, gedung administrasi, gedung rumah sakit, hingga kompleks olahraga. Pengeluaran yang sangat besar untuk membangun pulau buatan tersebut menunjukkan sikap Cina yang tidak mau rugi karena telah melakukan pembangunannya selama 6 tahun lalu dengan memulai
mereklamasi terumbu karang yang ada di Spratly Island, sehingga sengketa LCS tidak segera menemukan titik penyelesaiannya. Melihat hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami perselisihan dengan Cina mengenai Pulau Natuna menegaskan untuk menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan hukum internasional. Indonesia juga mendesak para negara penuntut untuk melanjutkan penyelesaian klaim wilayah yang tumpang tindih melalui negosiasi damai. Dalam hal ini, Indonesia masih berpegang teguh pada pendiriannya sebagai pendiri gerakan non-blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Indonesia juga mengedepankan inisiatif untuk menyelesaikan konflik AS Cina dengan bertindak lebih hati-hati agar dapat mencegah Asia Tenggara sebagai arena kontestasi AS Cina yang menanggung resiko destruktif di kawasan dan juga dapat mengacaukan keamanan Indonesia. Hubungan rumit yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Cina tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat menjawab hubungan rumit ini adalah Power Transition Theory atau teori perubahan kekuasaan, merupakan teori yang dikonstruksi oleh Organsky pada tahun 1958. Teori ini berusaha untuk menentang penjelasan mengenai penyebab terjadinya perang yang dibawa oleh Hans Morgenthau, yakni Realism Balance of Power. Organsky berargumentasi bahwa sistem dunia internasional dapat digambarkan seperti sebuah piramida. Puncak piramida akan selalu dikuasai oleh negara yang dominan dan juga memiliki powerful dalam sistem dunia internasional. Alih-alih mengacu pada pandangan Realism Balance of Power yang menyatakan bahwa dunia akan mencapai titik kedamaian apabila setiap negara memiliki power yang terdistribusi secara seimbang, justru Organsky berargumentasi bahwa dengan keadaan seimbang tersebutlah yang more likely akan memantik terjadinya perang. Berdasarkan Power Transition Theory, bahaya untuk terjadinya perang akan meningkat ketika adanya ketidakpuasan terhadap posisi negara dalam sistem dunia internasional yang menginginkan posisi baru dalam international society. Randall Scratchwalder dalam bukunya yang berjudul Bandwagoning for Profit menyatakan bahwa negara-negara tidak akan segan melakukan ataupun menggunakan kekuatan militer mereka agar dapat mengubah status quo untuk mendapatkan posisi yang tertinggi dalam hierarki sistem internasional. Apabila meneliti lebih lanjut mengenai hubungan di antara kedua negara ini, maka kita dapat melihat bahwa Cina merupakan salah satu negara yang cukup diperhitungkan dalam sistem dunia internasional. Bahkan eksistensi Cina digadang-gadang dapat menjadi sebagai negara superpower. Melihat hal tersebut, tentu Amerika Serikat tidak tinggal diam. Sebagai negara yang hegemon, Amerika Serikat tidak akan membiarkan keberadaannya di dalam dunia internasional tergantikan oleh negara Cina. Sebaliknya, Cina merasa dirinya cukup mampu dan telah maju untuk mengubah status quo yang dimiliki di dalam tatanan dunia internasional. Inilah yang digambarkan oleh Power Transition Theory. Secara sederhana, hubungan antara Cina dan Amerika Serikat dapat dianalogikan sebagai seorang pendekar silat, meminjam analogi yang pernah disampaikan oleh Bapak Motar. Melalui analogi tersebut, mari kita membayangkan Cina sebagai pendekar silat yang baru established, sedangkan Amerika Serikat merupakan pendekar silat yang sudah lama established. Sebagai pendekar silat yang baru, tentu jiwa untuk menantang-nantang akan sangat tinggi. Sedangkan pendekar yang sudah lama established, mau tidak mau, suka tidak suka, akan harus merespon tantangan tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan pride dan dignity seorang pendekar silat yang sudah lama established. Inilah yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina. Rivalitas yang terjadi di antara kedua negara ini merupakan aktualisasi dari upaya untuk menduduki puncak piramida seperti apa yang telah disampaikan oleh Organsky sebelumnya. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan, apakah intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sengketa Laut Cina Selatan yang semakin meningkatkan tensi di antara keduanya akan berakhir pada peperangan, mengingat kapal induk Amerika Serikat yang sudah memasuki wilayah Laut Cina Selatan? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu bisa menggunakan dua kerangka teori berpikir HI. Pertama, menurut teori realisme. Realisme percaya bahwa dunia internasional berhubungan erat dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan sangat pesimis terhadap prospek untuk menghilangkan konflik dan perang. Realisme bukanlah sebuah teori tunggal, maka dari itu seiring berjalannya
berjalannya waktu, teori realisme akan mengalami perkembangan. Apabila melihat teori realisme klasik yang dikonstruksi oleh Morgenthau, dunia dilihat memiliki kecenderungan yang sama dengan sifat manusia, yaitu ingin mendominasi sehingga membawa mereka pada peperangan dan konflik. Berdasarkan teori realisme tersebut, apabila kita melihat situasi AS dan Cina, peperangan akan sangat mungkin terjadi di antara kedua negara itu. Mengingat tensi di antara kedua negara cukup tinggi dan Amerika Serikat sering memamerkan kapal dan aircraft-nya di Laut Cina Selatan. Hal ini tentu tidak baik bagi perdamaian. Ketika pertempuran antara AS dan Cina benar terjadi, maka Indonesia juga akan terkena dampaknya. Dalam artian, pertempuran antara AS dan Cina tentunya akan mengganggu keamanan nasional Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia pasti akan memperoleh dampak destruktif yang ditimbulkan oleh pertempuran tersebut. Tidak peduli siapa yang menang dan yang kalah. Nah, ini yang dinamakan sebagai mimpi buruk menjadi realita. Namun demikian, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa potensi perang di antara kedua negara ini dapat diminimalisasi. Apabila melakukan refleksi terhadap kerangka berpikir liberalisme, maka akan ada banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh dua negara. Tidak seperti realis yang cukup pesimis, liberalisme memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena liberalisme percaya bahwa perang sebenarnya bisa dihindari melalui komunikasi dan kerjasama. Selain itu teman-teman, kita juga harus berpikir secara rasional melalui konsepsi untung rugi. Seperti apakah ada jaminan bagi Cina untuk dapat memenangkan rival ini apabila Cina melancarkan aksi militernya, begitu pula dengan Amerika Serikat. Kemudian, apakah kedua negara memiliki keyakinan bahwa pasca perang mereka mampu merekonstruksi dampak destruktif yang ditimbulkan akibat perang tersebut dalam jangka waktu yang pendek? Kemudian, apakah Cina dan Amerika Serikat ingin kemajuan perekonomian mereka dalam sekejap lenyap begitu saja akibat perang? Tentu dampak destruktif akan lebih banyak muncul apabila kita melakukan komparasi terhadap dampak positifnya. Oleh karenanya, kalau ditanya apakah kedua negara ini memiliki posibilitas untuk terjadi perang, mungkin jawabannya bisa teman-teman temukan ketika teman-teman melakukan refleksi terhadap pertimbangan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi isu sengketa laut dan juga intervensi Amerika ini? Sebenarnya Indonesia itu turut berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa ini melalui ASEAN. Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya berupaya untuk melakukan negosiasi dengan Cina dalam rangka menghasilkan sebuah kode etik yang biasa dikenal sebagai Code of Conduct for South China Sea pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018, kedua pihak ini menghasilkan sebuah draft yang berisi 20 halaman. Akan tetapi sangat disayangkan hingga saat ini Code of Conduct for South China Sea ini belum menghasilkan sebuah keputusan yang valid untuk dijadikan sebuah tolok ukur dalam penyelesaian permasalahan ini. Salah satu alasan logis mengapa penyelesaian terhadap Code of Conduct ini belum dapat terlaksanakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyulitkan untuk merumuskan isi dari Code of Conduct tersebut, sehingga mau tidak mau negosiasi tersebut harus ditunda. Hal ini dikarenakan akan menjadi sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi secara virtual, sehingga lebih baik negosiasi ini untuk ditunda sementara waktu. Nah teman-teman, setelah kalian melihat serta mendengarkan video kita pada kali ini, menurut kalian gimana nih video kita pada kali ini? Apakah menarik atau sangat menarik teman-teman? Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa dengan video ini kita dapat melihat bahwa setiap negara itu memiliki national interest ataupun kepentingan nasional yang harus mereka akomodasi, dan seringkali hal inilah yang menyulitkan proses penyelesaian suatu permasalahan, karena begitu banyak konsiderasi yang dilakukan negara terkait suatu keputusan maupun kebijakan yang harus mereka ambil dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Terlebih ketika kita melihat isu sengketa Laut Cina Selatan ini, kita dapat merasakan adanya kehadiran seorang aktor internasional, yakni Amerika Serikat, yang turut mengintervensi sehingga membuat sengketa Laut Cina Selatan ini semakin kompleks dan rumit untuk diselesaikan. Akan tetapi harapan kita semua terkait isu ini, semoga isu kali ini dapat diselesaikan dengan damai, tidak ada aksi militer maupun kekerasan, dan juga yang penting adalah rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina dapat diredakan. Mungkin hanya itu video kita pada kali ini. Semoga kalian enjoy dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment. Jangan lupa ya teman-teman sarannya, karena itu sangat membantu kita untuk mengimprove quality video ini. I think I forget something.
Oh iya teman-teman, kita kan ada kuis ya. Nah, untuk pertanyaan kuisnya itu, mengapa Amerika Serikat turut mengintervensi sengketa Laut Cina Selatan ini? Nah, buat kalian yang nyimak dari awal sampai akhir, mungkin kalian bisa dengan mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti kalian jawabnya itu di kolom komentar ya teman-teman, dengan format username dan juga jawaban kalian supaya bisa kita DM kalau misalnya kalian beruntung. Ayo teman, buruan dicoba, siapa tahu dapat GoPay gratis. Siapa yang kasih GoPay gratis kan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dicoba kuisnya. Saya Wendy Wulianto dan rekan saya Rahma undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian kalian. See you in the next video.